Di Swiss ada sebuah kota kecil bernama Zug, tapi jangan remehkan ukurannya. Zug bukan hanya indah dan tertib, tapi kini dijuluki sebagai Crypto Valley dunia. Di sini kamu bisa bayar pajak pakai Bitcoin dan Ethereum. Dan lebih dari itu, kota ini jadi rumah bagi ratusan startup blockchain global. Judul hari ini adalah Zug, Swiss, kota kripto dunia yang bisa bayar pajak pakai Bitcoin. Mengapa Zug bisa jadi Crypto Valley? Zug adalah kota di Swiss tengah dengan populasi kecil. Sejak 2016, pemerintah lokal mulai mengadopsi pembayaran pajak menggunakan kripto hingga CHF 100.000 untuk individu dan bisnis. Pemerintah daerah mendukung teknologi blockchain dengan strategi ekonomi digital. Swiss terkenal dengan sistem regulasi yang netral dan terbuka, memberi kejelasan hukum, mengedepankan privasi dan kedaulatan data. Lalu, ekosistem kripto yang tumbuh subur. Crypto Valley, sebutan untuk kumpulan startup blockchain yang tumbuh di Zug dan sekitarnya. Lebih dari 1.000 perusahaan blockchain terdaftar di wilayah ini, termasuk perusahaan global seperti Ethereum Foundation, Cardano Foundation, Tezos, Divinity, Sapo, Studi Crypto. Dukungan pemerintahan lokal. Pemimpin kota Zug sangat terbuka dengan inovasi. Layanan publik mulai digitalisasi. Pemerintah aktif mendorong uji coba dan sandbox kripto. Regulasi pajak yang ramah kripto. Pajak penghasilan dari kripto diakui secara hukum. Ada klasifikasi pajak yang jelas. Aset kripto pribadi tidak kena pajak capital gain. Penghasilan dari trading aktif dikenai pajak biasa. Pelaporan aset digital sangat transparan. Kota Zug bahkan mendukung edukasi warganya tentang blockchain dan investasi digital. Kenapa startup blockchain pilih Zug? Alasan utama, kepastian hukum. Startup tidak takut ditindak tiba-tiba. 2. Akses investor global. Swiss terkenal sebagai pusat keuangan dunia. 3. Kualitas hidup tinggi, ideal untuk menarik talenta global. 4. Infrastruktur digital kuat, cocok untuk uji coba teknologi blockchain. Di tempat lain, kripto mungkin dianggap ancaman, tapi di Zug kripto dianggap masa depan dan diberi tempat berkembang. Apakah negara lain bisa meniru Zug? Tidak mudah, tapi bisa dijadikan inspirasi. Kunci keberhasilan Zug, kolaborasi antara pemerintah, warga, dan sektor swasta. Fokus pada regulasi yang tidak menghambat inovasi, mendorong transparansi, bukan menindas teknologi baru. Banyak negara berkembang yang bisa belajar, buat zona khusus, beri kejelasan hukum, bangun komunitas inovasi berbasis teknologi terdesentralisasi. Zug menunjukkan bahwa kota kecil pun bisa menjadi pusat revolusi global, asal punya visi, keberanian, dan komitmen membangun ekosistem. Saat dunia masih debat soal legalitas kripto, Zug sudah memungut pajak dalam bentuk Bitcoin. Jadi pertanyaannya, kita mau ikut mengatur masa depan atau hanya jadi penonton saat sejarah berubah? Artinya adalah ajakan untuk berperan aktif, bukan pasif dalam menghadapi perubahan besar, khususnya dalam hal teknologi dan keuangan seperti kripto. Penjelasannya, kita mau ikut mengatur masa depan? Berarti apakah kita ingin menjadi bagian dari generasi yang berani belajar, berinovasi, dan mengambil keputusan sendiri tentang sistem keuangan masa depan? Apakah kita mau memahami dan ikut serta dalam transisi ke teknologi baru seperti blockchain dan aset digital? Atau hanya jadi penonton saat sejarah berubah? Berarti kalau kita tidak belajar, tidak bersiap, dan tidak terlibat, maka kita hanya akan menonton orang lain atau negara lain mengambil peran penting dalam perubahan besar. Dan akhirnya kita hanya mengikuti, bukan menentukan arah. Intinya, ini adalah seruan kesadaran dan keberanian karena perubahan seperti kripto, AI, atau ekonomi digital sedang terjadi. Kita hanya punya dua pilihan, belajar dan ikut membentuk masa depan, atau diam dan membiarkan masa depan dibentuk tanpa kita. Sebagai penutup, Zug bukan kota terbesar, tapi mereka punya visi terbesar. Mereka tidak menunggu masa depan datang, mereka membangunnya hari ini.
Di saat banyak pemerintah masih ragu, Juk menunjukkan bahwa dengan keberanian, keterbukaan, dan edukasi kripto bisa menjadi bagian dari sistem ekonomi yang sah dan sehat. Lalu bagaimana dengan kita? Mau terus takut dan menolak atau mulai belajar dan memimpin? Karena seperti kata pepatah modern, mereka yang memahami perubahan akan menuliskannya dalam sejarah, tapi yang tidak siap hanya akan jadi penonton. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di episode berikutnya. Terima kasih.